hari ini tanggal 13, satu hari lebih telat dari prediksi dokter si kecil akan keluar. Jadi hari kemarin itu semua anggota keluarga, anak-anak saya sangat-sangat menantikan kemarin karena prediksinya tanggal 12. Kebetulan di luar cerah, so kita mau sibuk-sibuk di luar saja sambil bergerak. Mudah-mudahan dengan kegiatan sibuk-sibuk seperti ini, si kecil badan saya juga bisa lebih siap dan si kecil bisa lebih turun lagi. So di luar anak-anak sudah pada sibuk-sibuk dengan papanya. Nah, ini di luar lagi cerah. 2 hari kemarin hujan terus. Nah, ini pohon cantik, tapi kita mau tebang. Ini seperti pakis. Ini kita bisa makan pada saat mereka lagi baby, sekitar musim spring. Nah, ini mereka lagi sibuk-sibuk. Potong pohon buat dibakar. Nah, ini saya punya PR belum sempat saya kerjakan. Ada kale, ada ground cherries, ada mint, ada brokoli, ya ada mint dan bunga-bunga. Ini mau ditransfer ke pot yang lebih besar. Mungkin masih mengingat saat sedang hamil tua, pernah ditanyain seperti ini dari orang-orang di sekitar kita. Sudah ada tanda-tanda belum? Kapan lahiran? Kok masih hamil aja? Wah, perutnya belum meletup. Kapan meletupnya? Saat saya ditanyai seperti ini, saya sering menjawab, iya nih, si baby masih betah di dalam. Wow, flower. But these are really fragile. My salmon. Apakah moms ada yang pernah mengalami yang namanya telat melahirkan? Di mana masa kehamilan kita itu melewati masa yang diprediksi oleh tenaga medis, dokter atau bidan kita. Jika mom ada yang pernah mengalami seperti ini, please share pengalaman moms di kolom komentar di bawah. Apa yang ada di pikiran mom saat itu dan solusinya seperti apa? Dari pengalaman kehamilan saya sebelumnya, baru kali ini anak saya lahir telat. 1 minggu telat, saya masih santai-santai saja, pikir saya nothing to worry about, karena baru 1 minggu telat. Dimana saya tahu bidan saya sering bilang jika kehamilan itu bisa mencapai 42 minggu, bahkan ada yang berani menunggu hingga minggu 43 untuk melahirkan normal.
It makes sound when she's peeing. Yeah, when she's not when she's sitting. Oh. Did you pee pee? Yeah, let me do it. No, if it makes sound like a pee pee, she did not. Di sini saya sudah memasuki minggu ke-42. Nah, saya sudah mulai rasa cemas, rasa khawatir juga, dan merespon ini saya lebih intens komunikasi dengan bidan saya, dan kita tetap berusaha untuk tetap tenang, dan yang saya harus lakukan itu tetap harus mengecek, mengontrol gerak bayi di dalam, apa tetap aktif, dan kesehatan saya secara umum, apa ada hal-hal yang aneh yang terjadi di tubuh saya, tetapi puji Tuhan saya kelihatan normal, kelihatan sehat, dan si kecil juga di dalam pergerakannya terasa normal. Yang saya lakukan juga saat itu yakni mengecek detak jantung si kecil. Kebetulan saya punya alat khusus untuk mengecek detak bayi. Jadi kurang lebih 2 kali sehari saya lakukan, dan puji Tuhan detak jantungnya terdengar normal. Dan saya juga sudah mulai melakukan induksi secara natural di rumah. Ada beberapa metode entah itu gerak fisik ataupun melalui makanan seperti buah kurma atau buah nanas dan lain-lain. Juga saya melakukan minum teh herbal, atau ada beberapa pil yang saya ambil, dan hopefully dengan melakukan hal induksi tersebut, anak saya bisa lahir sebelum minggu 42 berakhir. Kurang lebih 3 hari sebelum kehamilan saya genap 42 minggu, itu saya betul-betul yang merasa hampir down, tetapi saya juga tidak mau putus asa, dan saya berdoa, please, I want to give birth, karena saya tidak mau kalau minggu 42 itu berlalu, saya otomatis harus konsultasi ke dokter di rumah sakit, dan ada kemungkinan akan melakukan induksi di rumah sakit dan harus melahirkan di rumah sakit juga. Sequence. Cherry. Mosquito bite. Mana mosquito bite-nya Gabi? Ini digigit nyamuk. Ya, mosquito bite. Bubu. Ya. Bubu. Ya, ini sebenarnya saya mau pindahkan sayur. Grandparents-nya suami, mereka bikin kompos di sini, dan sudah tidak terawat lagi. Saya kemarin tanam zucchini di sini. Nah, ini mint, guys. Ya, teman-teman, ini mint. Ini saya tanam zucchini di sini. Yang ini hanya deer rusa. Rusa datang kalau malam, dan dia makan flowernya. Nah, ini masih ada satu bunga. Ini saya mau pindahkan ke garden biar rusa-rusanya tidak makan. Ini juga this one. Okay, that's what I'm gonna do today, this afternoon. Apel. Ini ada pohon apel berbuah sekali dalam 2 tahun. Ya, ini tahun ini tidak berbuah, tapi tahun lalu berbuah. Tahun ini buahnya sangat sedikit, jadi tahun depan baru kita nikmati lagi. Anak-anak main di trampolin. Ini blueberry sudah ditanam sama suami 2 hari yang lalu.
Besar harapan saya untuk melahirkan di rumah yang baru kami tempati ini. Saya pribadi sangat menyukai konsep melahirkan secara natural dan di rumah sendiri. Selain itu, hal yang spesial dari melahirkan di rumah ini, yakni rumah ini kami beli dari nenek kakek suami. Jadi, jika ada generasi mereka yang lahir di rumah ini, that would be great. Tapi jika harus melahirkan di rumah sakit, saya pasrah saja. Yang terpenting di sini adalah saya dan si kecil selamat dan sehat. Seperti judul pada video ini, apakah Mam harus khawatir jika sudah melewati jadwal lahiran? Apakah harus segera mengambil tindakan medis? Dari pengalaman saya belajar dan mendengarkan cerita-cerita melahirkan normal dari bidan-bidan, dari buku-buku yang saya baca dan lain-lain, adalah sangat normal untuk bisa menunggu beberapa minggu lagi dengan syarat kesehatan ibu dan bayi tetap dikontrol secara intensif. Selamat melahirkan buat moms yang sementara menunggu. Semoga dilancarkan dan semua selamat.